sudah bergabung kembali pada sesi 3. Masih kita berada di modul 1 di hari yang ke-6. Sebelum lanjut, kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada hari yang ke-6, sesi yang ketiga, masih di modul 1, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelum lanjut kita berdiskusi, mari bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan doa terlebih dahulu. Nah, untuk sore hari ini yang mau memimpin doa silahkan raise hand ya. Kita akan segera mulai di demonstrasi kontekstual ya, presentasi pemahaman kita tentang konsep pendidikan yang memerdekakan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ada di antara Bapak Ibu yang mau berdoa. Silakan Pak Irfan, Muhammad Irfan, disilakan ya. Ya, boleh kita doanya di sana. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak instruktur, Bapak Lastri. Mari kita sebelum melakukan pembelajaran demonstrasi kontekstual tentang presentasi pemahaman, terlebih dahulu kita berdoa sejenak, mengharap menundukkan kepala pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, bagi yang muslim menyesuaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini benar-benar memberi manfaat bagi kita, bagi keluarga, bagi pendidikan kita dan bangsa. Mari Al-Hadinah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Waktu kami kembalikan pada Bapak Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Irfan atas doa yang diantarkan tadi. Semoga doa yang diantarkan tadi kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan semangat untuk bersama-sama mempelajari modul 1 yaitu pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi pagi dan tadi siang, di penghujung hari yang ke-6 ini kita akan saling mempresentasikan pemahaman kita tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelum dimulai, mari kita bangun kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu, setiap orang, setiap anggota saya berikan kesempatan untuk memaparkan media yang telah Bapak Ibu buat dan sudah diunggah di LMS dalam waktu 4 menit. Nah, tentunya pada saat Bapak Ibu membuat sudah memperhitungkan durasi waktu yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silakan melakukan share screen sendiri tentang materi yang dibuat. Namun jika ada kendala, Bapak Ibu dapat dibantu oleh CPP lain, atau Bapak Ibu bisa mengirimkan medianya di chat biar saya bisa tampilkan dari sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Linknya bisa ditampilkan. Nah, Bapak Ibu syaratkan semuanya bisa tepat waktu sehingga kita bisa selesai tepat waktu ya. Kemudian setiap anggota yang lain mohon juga agar memberikan tanggapan atas paparan melalui kolom chat sehingga kita bisa saling memberikan masukan, bisa saling memperkuat ya. Nah, tentunya tanggapan yang diberikan itu berkaitan dengan pesan yang disampaikan, kemudian fokus pada
topik kita, yaitu bagaimana menguatkan prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan dulu sebelum kita mulai. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan kalau ada. Ingat, waktu yang diberikan adalah 4 menit, ya, itu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Cukup, Pak. Sudah. Gimana Bapak Ibu, sudah? Sudah cukup, Pak. Ya. Sudah. Bapak Ibu, siapa yang mau memulai? Silakan raise hand. Nah, ini Ibu Eliana sudah raise hand. Silakan. Saya share screen-nya ini dulu ya. Silakan. Terima kasih Bapak. Saya coba untuk share screen. Media saya berupa video ya Bapak. Semoga bisa dibuka. Mohon izin share screen. Silakan. Nah, ini yang mana? Sudah saya buka. Sudah saya buka sebetulnya ini Bapak, tapi kok tidak mau keluar nggih? Oh gitu ya. Bentar, nggih. Terdengar mboten nggih Bapak? Terdengar nggih Bapak? Sudah Bu, sudah jelas. Iya, tapi sayangnya sebentar, saya belum bisa share screen. Bentar. Belum bisa share screen ya. Iya. Nggak muncul Nah, di ini saya masuk tadi, dicoba dulu, harusnya mencoba dulu gitu sama teman tadi ya. Iya. Waktu sampaikan waktu 1 jam agak molor gitu. Atau ada sudah siap yang lainnya dulu, boleh? Oh, betul Bapak nggih. Mohon maaf. Oke. Nggih. Mungkin Ibu saja dulu yang raise hand berikutnya. Wakidatun ya, silakan. Ibu Miswah, silakan. Terima kasih Bapak, izin share screen dulu nggih. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan? Nyuwun sewu. Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Sudah nampak ya? Baiklah, saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi sebelumnya kami wabarakatuh. sampaikan kepada Bapak narasumber dan rekan-rekan semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah saya kerjakan tadi pada demonstrasi kontekstual mengenai pendidikan yang memerdekakan. Mengenai pendidikan yang memerdekakan, di sini dimulai dari kata pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu bagaimana kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka nantinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Memerdekakan sendiri memiliki arti bahwa bagaimana kita memberikan kebebasan bagi murid kita untuk bisa berkembang sesuai kodratnya dengan menjadi manusia yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri. Di sini dalam artian pendidikan yang memerdekakan berarti sebuah pendidikan yang memerdekakan merupakan suatu proses yang memberikan kebebasan bagi murid kita untuk bisa mengatur dirinya sendiri agar bisa mandiri, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahiriah maupun batiniah melalui pembelajaran dan pengajaran. Kemudian melilik kembali kepada tujuan pendidikan nasional, bahwa di sini tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu bagaimana kita bisa membentuk murid-murid kita agar memiliki watak seperti profil belajar Pancasila. Menilik dari filosofi pendidikan KHD, Diajak Dewantara bahwa sebuah pendidikan merupakan wadah yang bisa membentuk nilai dan karakter anak-anak untuk memiliki budi pekerti. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, seyogyanya kita bisa menjadi engar sosong tulodo ing madya mangun karso tutburi handayani. Apabila di depan kita bisa menjadi contoh, di tengah kita bisa menjadi pemandu, bisa ikut memberikan motivasi dan dorongan kepada anak didik kita nantinya. Nah, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, sebagai seorang guru kita berperan untuk selalu agar bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mana harus bisa memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan murid-murid kita, agar benar-benar apa yang kita berikan nanti memberikan beberapa manfaat atau banyak manfaat untuk murid kita nantinya. Kemudian di sini guru juga harus mampu untuk menerapkan filosofi KHD dalam rangka memberikan layanan pendidikan, yaitu trilogi pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian guru seyogyanya juga harus bisa menuntun siswa sesuai kodratnya supaya bisa berhasil dalam mencapai keselamatan hidupnya. Di samping itu, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, guru juga harus bisa memiliki strategi yang jitu dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan profil belajar siswa. Kemudian bagaimana dengan peran orang tua dalam rangka ikut serta mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu? Yang pertama, sebagai orang tua harus selalu mendampingi anak ketika belajar di rumah. Kemudian orang tua juga harus bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak-anaknya. Dan tak lupa juga harus selalu mendorong semangat belajar anak-anaknya dan senantiasa berkomunikasi dengan guru bagaimana perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Tak lupa selalu memberikan kebebasan anak-anak mereka untuk berkembang sesuai bakat dan potensinya masing-masing. Jangan sampai orang tua memaksakan kehendak agar anak mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka harus tahu benar-benar bahwa masing-masing anak memiliki bakat dan potensi yang terpendam. Dan sebagai terima kasih Bapak. Sebagai penutup dalam rangka mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, maka pemerintah, orang tua, dan guru seharusnya bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kasih aplaus dulu ya. Siapa berikutnya Bu yang diberikan kesempatan? Silakan. Untuk kesempatan berikutnya saya Bu Siti Alimah. Ini yang nampak Bu Siti Alimah soalnya. Silakan Bu Siti. Siap Bu Siti? Mohon maaf Pak, ya. Perjalanan nanti ya Bu. Oh maaf Bu, saya tadi lihatnya keliru berarti. Mohon maaf. Ini Bu Kristiana Sari, Bu Kristiana Sari. Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan urutan. Gimana Bu? Silakan. Pikirnya Terima kasih. Terima kasih Ibu Niswa atas estafetnya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi saya berbentuk video Bapak. Saya izin share screen dulu ya. Silakan. Apakah sudah nampak Bu? Pak? Sudah Bu, sudah. Oke. Ini saya upload ke YouTube, tapi takutnya tidak muncul ketika video. Barusan selesai. Ya, coba aja diperbesar. Sudah nampak? Sudah Bu. Oke. Tanpa suara Bu ya? Ya nanti di belakang ada Pak. Oh gitu. Oh, tidak masuk suaranya Bu.
bisa dihentikan dulu Bu. Saya kasih Pak Sapandu sebentar caranya share ya. Coba keluar dulu. Bapak Ibu kalau nge-share video, jadi buka dulu videonya di dalam jendela yang sama, mungkin di sebelah kanannya tekan tanda plus dulu, kemudian di situ buka videonya. Setelah itu pada petunjuk share screen ya, kita pilih dalam satu jendela ya, satu jendela, kemudian klik videonya ya, dalam satu jendela, jangan share semua gini. Setelah diklik baru di play setelah terbuka, sehingga suara dan gininya bisa masuk ya, itu. Coba lagi ya Pak yang versi dicoba lagi dulu. Dicoba lagi. Oke. Silakan. Mudah-mudahan bisa membantu apa yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, untuk medianya gitu aja disiapkan dulu di dalam satu Windows ya, satu window ya, sehingga share-nya dalam satu window ya, pilihannya. Nampak Pak? Sudah suaranya sudah masuk, sudah. Oh, sudah ada suaranya. Sudah. Cakep, ibu-ibunya yang udah pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bagi seorang anak harusnya menjadi aktivitas yang menyenangkan, karena ini akan berlangsung sepanjang kehidupan mereka, dan tidak akan memungkiri bahwa pendidikan akan selalu terkenang sampai kapanpun. Proses belajar semestinya tidak sebatas di ruang kelas, mendengarkan pemaparan materi, melaksanakan asesmen, kemudian mendapatkan nilai. Proses belajar harusnya disiapkan ekosistem belajar untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar bersih, seperti tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, anak-anak harus mempunyai kebebasan dalam belajar. Anak-anak tidak dipaksakan memilih apa yang kita sukai. Mereka diberikan kebebasan. Mereka berhak memilih apa yang mereka inginkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa mempunyai kebebasan dalam belajar baik lahir maupun batin. Yang artinya di sini anak-anak bisa mandiri dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Harapannya anak-anak nanti akan lebih sadar akan segala kewajibannya dan perannya sebagai dari bagian anggota masyarakat. Disinilah Bapak Ibu peran kita sebagai guru dan orang tua untuk menuntun dan mendampingi siswa. Kita hendaknya menyiapkan ekosistem yang tepat bagi anak untuk belajar. Di rumah merupakan tugas guru dan di rumah merupakan tugas dari orang tua. Di sekolah contohnya, sebagai seorang guru, kita harus tahu anak-anak itu sukanya seperti apa. Apabila mereka suka akan musik, mari kita arahkan untuk mengikuti ekstra di sekolah kita, ekstra musik apa yang cocok untuk mereka. Jika anak-anak sukanya olahraga, Bapak Ibu, mari kita arahkan anak-anak kita untuk mengikuti ekstra yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jangan kita paksakan. Bila mereka suka membaca, kita arahkan mereka untuk ekstra di bagian membaca. Nah, jika mereka suka menulis, mari kita arahkan mereka untuk ekstra untuk yang bagian menulis. Begitu halnya juga menjadi seorang orang tua, Bapak Ibu. Mari kita arahkan mereka sesuai dengan cita-citanya. Kita dukung cita-cita dari putra-putri kita. Mereka ingin menjadi dokter, mari kita dukung. Mereka ingin menjadi guru, mari kita dukung. Mereka ingin menjadi seorang penulis, mari kita dukung. Dan arahkan cita-cita mereka menjadi
sesuai dengan keinginan mereka. Nah, Bapak Ibu, jika nanti ya, suatu saat murid kita atau anak kita menjadi seseorang yang mereka banggakan, contohnya mereka yang suka olahraga tadi nanti akan menjadi seorang atlet. Nah, kita betapa bangganya Bapak Ibu kita menjadi seorang guru yang akhirnya bisa membawa anak-anak didik kita menjadi seorang anak yang memiliki impian sesuai dengan impian mereka. Saya yakin mereka pun bahagia Bapak Ibu dengan apa yang mereka capai. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristiana, luar biasa ya. Selanjutnya siapa Bu yang diberikan kesempatan? Ya, terima kasih Bapak. Mohon ini estafetnya saya berikan kepada Pak Nur Hedi. Monggo Pak Nur Hedi. Ya, silakan Pak Nur Hadi. Ya. Terima kasih Bu Sari atas kesempatan yang diberikan waktu kepada saya. Saya akan coba share screen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau ada video PowerPoint yang mau ditampilkan, dibuka dulu di sebelah, di tab sebelah ya, kemudian sehingga nanti pada saat akan share screen langsung klik, langsung share sehingga langsung tampak, tidak butuh waktu lama lagi ya, di Bapak Ibu ya. Sebentar Pak. Bentar, kayak Aisyah. Bentar Pak. Sudah. Sudah. Oke, bentar Pak. Ingat waktunya 4 menit ya. Oke Pak. Kok masih? Sudah tampil Pak Haji? Sudah toh? Oh ya, oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas modul 1 demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, pengertian pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses yang meletakkan unsur kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, murid memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pembelajaran dan pengajaran. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses yang menuntun murid dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini dilandasi dari kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi yang bebas dari tekanan. Nah, pesan yang ingin disampaikan terkait pendidikan yang memerdekakan yaitu yang pertama, pendidikan yang memerdekakan itu harus bisa menuntun murid dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya. Hal ini dilandasi dari kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut yang bebas dari tekanan. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan harus dilandasi dari prinsip among ing arsa sung tulodo, ing madya mangun kaso, tutpuri handayani. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodrat zaman dan kodrat alam. Yang keempat, sesuai dengan bakat, minat, sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Yang kelima, pembelajarannya harus berpusat pada siswa. Yang keenam,
mengedepankan kebutuhan siswa meliputi suara, pilihan, dan kepemilikan siswa. Sasaran audiens yang dituju terkait pendidikan yang memerdekakan, yang pertama, guru. Guru harus bisa memberikan kesempatan murid-murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Murid-murid harus dimotivasi mengembangkan kompetensi mereka dan bukan malah sebaliknya dikekang dengan segala aturan. Kondisi ini akan membuat murid merasa nyaman, aman, murid merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Yang kedua yaitu siswa. Pendidikan yang memerdekakan harus memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar. Pendidikan harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mencari jalan hidup mereka sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, peran orang tua juga sangat dibutuhkan karena pendidikan pertama, terutama dan paling lama adalah tetaplah orang tua, yaitu keluarga. Peran orang tua tidak tergantikan oleh sekolah meski orang tua mungkin dapat mendelegasikan pengajaran kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan atas presentasi saya hari ini tentang modul 1 demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah berhasil tampil. Pak Nur Hadi ya, luar biasa. Siapa berikutnya yang mau berikan kesempatan? Yang presentasi selanjutnya saya tunjuk Ibu Asti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya akan mencoba share screen video, semoga bisa. Silakan Bu Asti. Apakah bisa, Bapak Ibu? Sudah. Dan bahagia untuk seluruh ibu dan perkenalkan, nama saya Asti Fitriyanti. Saya guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual mengenai prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan. Pesan yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak rekan-rekan guru untuk mengajar dengan senang hati. Jadi kuncinya adalah mengajar dengan senang hati. Nah, di sini saya meyakini dua hal. Saya percaya jika murid kita adalah pribadi yang hebat, dan jika kita mengajar dengan senang, maka murid pun video kali ini adalah saya tujukan untuk murid, rekan guru, melalui bentuk praktisi pendidikan yang lain. Dari hasil perampokan saya, prinsip pendidikan yang dilakukan meliputi 3. Yang pertama, yaitu menjiwai filosofi KHD. Filosofi KHD di sini adalah Ignatius Sugiyoto, Maju Maupaso, dan Tuturi. Kemudian prinsip yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan apa pembelajaran yang menyenangkan? Dengan menggunakan strategi. Maaf. Gimana sudah Ibu? Maaf, terhenti ya. Sekedap. Belum selesai ini Bapak sebenarnya. Oh, tinggal play, klik diperbesar saja, di play ulang. Oh iya, sudah itu Pak. Oh iya, sebentar. Saya ulang aja. Tapi nanti lanjutkan pada posisi di mana dia berhenti ya. Nggih.
dan tuturi hati. Kemudian kunci yang kedua adalah guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan apa pembelajaran yang menyenangkan? Dengan menggunakan strategi, metode, model, teknik, permainan, dan lain sebagainya. Kemudian kunci yang ketiga adalah guru sadar dan menerima keberagaman murid. Dengan cara apa? Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE. Nah, bagaimana guru menjiwai filosofi KHD? Kita harus menyebarkan kegiatan kodrat murid yang samar-samar. Dengan cara guru memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki murid. Kemudian guru juga memberikan pembelajaran budi pekerti serta memasukkan unsur kebudayaan atau kearifan lokal. Kunci yang kedua adalah guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan cara bagaimana guru bisa membuat model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian guru juga bisa membuat metode atau media atau strategi pembelajaran yang menarik. Yang pasti guru harus melibatkan keaktifan dari murid. Itu semua untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kunci yang ketiga adalah guru sadar dan menerima dari keberagaman murid. Keberagaman murid itu meliputi apa saja? Yaitu yang pertama, kebutuhan belajar murid yang berbeda. Bisa kesiapan, minat, maupun profil belajar murid yang berbeda-beda. Yang kedua adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi bisa meliputi konten, proses, maupun produknya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, semuanya menuju ke satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, berdasarkan 3 prinsip inilah, dengan guru menjiwai filosofi KHD, guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan guru sadar dan menerima keberagaman murid, maka akan menciptakan lingkungan yang berpihak pada murid, sehingga mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, demikian konsep pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses belajar yang harus dibangun dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan dalam suasana yang bahagia untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berbudaya. Demikian, perubahan dimulai dari dulu. Jangan menunggu kabar, jadi segera ambil langkah. Semangat untuk seluruh rekan-rekan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Asti, luar biasa. Kasih kelas dulu ya. Berikutnya siapa Bu yang diberikan berikutnya? Baik, untuk berikutnya mungkin Ibu Mulikah, ya. Ibu Mulikah, Yeah. monggo. Siapa yang Bu Mulika? Bu Mulika. Iya Pak, hadir Pak. Iya Pak, hadir Pak. Iya Pak, hadir. Ya, ini Suaranya cuma di satu ya. Di satu, oke. Silakan. Sebentar Pak, agak lama. Oh iya, ini sudah. Waktu 4 menit ya. Iya Pak, iya. Sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarkan kapan Ibu?
Halo siap. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Ada plus, Nusantara. ada kota itu. Perkenalkan, nama saya Mulika Dari SPT. kanan ada Saya adalah tanda plus, guru tanda kota itu di Satu besar. Kecil sekaligus calon pengajar praktek angkatan 10. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendemonstrasikan terkait pendidikan yang memerdekakan. Pesan yang ingin disampaikan yaitu mengajak pendengar dan pemirsa untuk memaknai arti pendidikan yang memerdekakan anak. Untuk sasaran yang dituju yaitu yang pertama adalah murid, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang tua, dan yang keempat adalah masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan memiliki arti, yaitu yang pertama adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada murid untuk memahami dunia dan mengembangkan kemampuan mereka miliki. Yang kedua yaitu suatu proses pendidikan di mana murid harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya sesuai dengan kodratnya, tetapi tetap dengan aturan dan kesadaran selaku murid dan guru. Dan yang ketiga yaitu proses meletakkan unsur kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah murid memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pembelajaran dan pengajaran. Prinsip pendidikan yang memerdekakan yaitu yang pertama adalah memperhatikan kondisi murid. Murid adalah individu yang memiliki potensi bawaan. Potensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Guru harus memperhatikan hal tersebut, kemudian menuntunnya dengan cara yang baik. Yang kedua adalah menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat. Di sini kesadaran bahwa belajar merupakan kebutuhan yang harus dibangun dari dalam dirimu. Yang ketiga adalah holistik. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan karakter siswa atau murid secara holistik. Yang keempat adalah relevan, di mana pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, dalam hal ini adalah murid, sesuai dengan konteks daerah, budaya, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima adalah berkelanjutan, di mana pembelajaran dirancang dan diterapkan dengan berorientasi masa depan, masa di mana murid menghadapi suasana kehidupannya. Pemikiran yang tidak relevan dalam pendidikan yang memerdekakan yaitu yang pertama adalah model pembelajaran teacher-centered learning, yaitu model pembelajaran di mana guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, murid nilainya harus di atas KKM tanpa memperdulikan perasaan murid. Dan yang ketiga adalah anggapan tabula rasa, karena masih terbesit di pemikiran murid bahwa diajak aktif dalam pembelajaran sulit. Ternyata ketika saya mempercayai dan menuntun anak, hasilnya sangat luar biasa baiknya dan di luar ekspektasi. Untuk tantangan dalam pendidikan yang memerdekakan murid yaitu yang pertama adalah menstabilkan motivasi internal, yang kedua konsisten dalam pelaksanaan, dan yang ketiga manajemen waktu. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran yang memerdekakan murid yang sudah saya lakukan. Yang pertama ini tampak murid sedang membuat kerajinan dari barang-barang bekas yang ada di sekitar lingkungan mereka. Terus yang kedua ini adalah pembelajaran yang langsung berada di alam, di mana merancang suatu alat dan alat itu langsung bisa diujikan di alam, dalam hal ini adalah di sawah. Yang ketiga adalah pembelajaran terkait dengan sel, di mana murid
kreatif dan inovatif dalam membuat bagian-bagian dan organel sel. Yang keempat adalah pembelajaran tutor sebaya, di mana murid menjelaskan kepada temannya sendiri terkait materi pembelajaran yang hari ini dibahas pada kegiatan belajar. Yang kelima adalah pemberian SPG setelah kegiatan pembelajaran, di mana guru memberikan SPG sehingga murid menjadi enjoy dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pendidikan atau kegiatan pembelajaran terkait dengan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Demikian tadi pemaparan demonstrasi kontekstual terkait pembelajaran yang memerdekakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, mohon maaf bila aqwal minoriq. Sudah Pak, saya sebentar dulu. Mana itu? Ini pas. Oh iya, ini sudah saya hentikan presentasi. Terima kasih Pak, mohon maaf waktunya terlalu panjang. Oke, terima kasih. Kasih semangat dulu ya. Berikutnya siapa yang akan diberikan semangat? Silakan. Iya. Untuk selanjutnya saya estafetkan kepada Bu Elisiana Novita Kumalasari. Monggo Bu Elisiana. Terima kasih. Semoga bisa ini yang kedua. Iya, semangat Bu. Grogi Bapak. Sudah gede nggak grogi lah. Biasa. Ya, gimana ya Pak? Terkadang begitu manusia. Ada kondisi sudah keluar deh. Sudah Bu. Saya, pendidikan di lingkungan sekolah masih belum merata dalam mengutamakan kepentingan murid. Akan tetapi, masih ada beberapa pendidik yang ingin menggunakan prinsip bahwa ini loh, saya guru, maka kalian harus menghormati dan mengikuti perintah saya. Tentu saja ini ironis sekali ketika kita berada pada kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Akan tetapi, pendidiknya sendiri saja masih belum memahami seutuhnya mengenai merdeka belajar itu apa. Seyogyanya, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak pada murid, menempatkan murid sebagai pusat dari proses pembelajaran, tidak membedakan satu sama lain, dan memberikan kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa don't judge the book by its cover. Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa murid itu bodoh, murid itu malas, atau murid itu tidak akan sukses. Karena kita bukan penentu dari masa depan mereka. Akan tetapi, kita merupakan inspirator, motivator, dan fasilitator bagi mereka. Mari kita sebagai pendidik tergerak untuk menjadi yang lebih baik, bergerak untuk belajar memahami karakter murid-murid kita, dan menggerakkan pendidik lain mau berubah. Tentunya berubah sesuai dengan prinsip pendidikan. Salam berubah. Terima kasih. Wow, keren Bu, luar biasa ya. Bagus dulu. Mohon Bapak, yes. Silakan Bu, siapa yang ya, selanjut
Berikutnya J, Bu Tito, monggo. Oke, Bu Tito silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Elis dan Bapak. Mohon izin share screen. Silakan Ibu. Sudah terlihat Bapak? Sudah, monggo Bu Tito. Mohon izin, sudah terlihat? Sudah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya akan mempresentasikan infografis saya yang sangat sederhana ini jika dibandingkan dengan penampilan dari Bapak Ibu yang terlebih dahulu tadi. Infografis ini saya tujukan kepada rekan-rekan sesama guru, orang tua, dan murid seperti itu. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Untuk itu, untuk mewujudkan suatu pendidikan yang memerdekakan, kita harus memperhatikan kondisi murid. Kita sebagai guru harus sadar bahwa murid itu adalah individu yang unik, yang memiliki potensi bawaan sesuai dengan kodrat mereka. Nah, potensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, kita sebagai guru harus memperhatikan hal-hal tersebut, kemudian menuntunnya untuk dengan cara-cara yang baik. Kemudian selanjutnya, menuntun terciptanya kondisi pembelajaran yang sepanjang hayat. Kita sebagai pendidik harus mampu sadar bahwa belajar merupakan kebutuhan yang harus dibangun dari dalam diri murid. Untuk itu, guru harus dapat menjadi pamong yang menyenangkan dengan melakukan pembelajaran bermakna. Kemudian, pembelajaran harus bersifat holistik, sehingga pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan tidak hanya untuk menajamkan ilmu, tapi juga budi pekerti. Budi pekerti ini adalah bagaimana cara kita menanamkan cipta, rasa, karsa, dan karya dan raganya dari murid-murid tersebut, sehingga dapat terwujud murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidikan yang memerdekakan harus relevan dengan kodrat zaman. Jadi pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan konteks daerahnya dan budayanya. Dalam hal ini adalah konteks kodrat alam, dan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian pendidikan yang memerdekakan harus berkelanjutan. Jadi pembelajaran dirancang dan diterapkan dengan berorientasi pada masa depan, masa di mana murid menghadapi suasana kehidupannya, bukan penjelasan yang melulu tentang materi secara teori, tetapi harus dilakukan secara kontekstual. Terima kasih paparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu. Ya, berikutnya siapa Bu? Itu yang diberikan kesempatan, silakan. Iya, Bapak. Ini yang ada di layar saya, urutannya adalah Ibu Purwati. Monggo Bu Purwati, saya persilahkan. Silakan Ibu Purwati. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon share screen untuk poster yang sudah saya buat. Sudah terlihat ya? Sudah Bu. Baik. Di sini saya membuat demonstrasi berupa poster, yaitu yang ingin memahamkan terkait dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Di mana pendidikan yang memerdekakan yang saya anut prinsipnya antara lain adalah yang pertama, itu pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa. Di mana kita ingat bahwa setiap siswa itu unik. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, mereka memiliki karakter masing-masing. Nah, di sini adalah peran guru, yaitu mendorong keterlibatan aktif siswa, memfasilitasinya dalam pembelajaran, dalam pemecahan masalah, dan juga memberikan kesempatan bagi siswa kita untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara maksimal. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu terkait dengan pendidikan yang memerdekakan, adalah tentunya prinsip kepemimpinan siswa. Di sini ditekankan bahwa siswa bebas aktif dalam pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kemudian siswa juga bisa mengemukakan ide atau pendapatnya serta dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendorong kepercayaan diri,
inisiatif siswa, kreativitas dan juga kemandirian. Seperti ada pada gambar, ini menunjukkan salah satu kepemimpinan siswa yang mulai terbangun sejak diterapkan selama menjadi guru penggerak sampai dengan sekarang. Siswa berani untuk memimpin, menjadi pemimpin di kelasnya maupun di luar kelas. Kemudian prinsip yang ketiga adalah di mana pembelajaran dengan konteks sosial dan budaya. Mengapa demikian? Karena kita ingat bahwa latar belakang siswa itu berasal dari mana? Dari daerah masing-masing itu punya karakteristik budaya yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kita kuatkan di sini. Kemudian berdasarkan nilai kehidupan sehari-hari atau sekitar anak. Nah, di sini contohnya adalah ada gambar ini, anak-anak kami di sekolah kami sangat kami dukung ketika mereka suka menari, maka kami fasilitasi. Kami punya guru tari sendiri yang kebetulan juga guru kelas di sekolah kami maksimalkan untuk melatih anak-anak menari, kemudian juga sering ditampilkan di tingkat kabupaten maupun provinsi maupun acara-acara. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan juga bermakna serta menghargai keberagaman budaya dan sosial di lingkungan kita. Nah, yang terakhir adalah prinsip yang saya yakini terkait pembelajaran yang memerdekakan adalah pembelajaran ini adalah sepanjang hayat. Artinya apa? Pendidikan itu tidak hanya di lingkungan formal sekolah, akan tetapi kita bisa mendorong siswa untuk terus belajar di luar kelas secara mandiri. Kita bisa memfasilitasi, kita bisa memberikan motivasi. Contoh kecil adalah ketika ini ada gambar anak kami, ini ketika dia suka PMR, maka kami dorong untuk dia mengikuti seleksi-seleksi baik dari tingkat kabupaten, kemudian lolos ke provinsi, hingga kemarin lolos sampai nasional di Lampung, kelas 5 SD dan mendapatkan juara 1 tingkat nasional PMR Mula. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengeksplor minatnya, mengembangkan keterampilan belajarnya sepanjang hayat atas kehendaknya sendiri, atau memerdekakan mereka sebagai siswa. Jadi kami fasilitasi yang suka pramuka, oke, kita kirim ke sana. Yang suka IT kita fasilitasi di lab sekolah. Begitu. Tujuannya adalah untuk apa? Kok ngadat ini? Kemudian tujuannya adalah untuk apa? Yaitu untuk membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan juga untuk memunculkan karakter dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Seperti ada pada gambar ini adalah menunjukkan bahwa si anak ini suka untuk mencari informasi atau mencari jawaban atau mencari materi di lab komputer. Nah, ini anak-anak ada yang suka sendiri, ada yang suka kolaborasi dengan teman. Nah, kita hanya memfasilitasi atau mendampingi anak-anak kita. Nah, tujuannya terakhir adalah untuk memunculkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi yang seperti kita ketahui: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaradretis, dan juga mandiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kasih aplaus dulu pada Bu. Waktu dan waktu 4 menit ya, luar biasa. Berikutnya siapa Bu yang diberikan? Saya mau ke Bu Husnul. Oke, Bu Husnul, silakan Ibu. Terima kasih. Semangat lagi. Terima kasih Bu Pur dan Pak Katri. Izinkan saya untuk share screen. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya, di sini saya membuat infografis Bapak. Di dalam infografis saya, yang pertama yang ingin saya terangkan atau saya jelaskan yaitu bahwasanya pendidikan yang memerdekakan berdasarkan dari filosofi Kahadi. Di dalam filosofi Kahadi, kita mengenal bahwa pendidikan itu menuntun, kemudian termasuk juga ada sistem among. Pendidikan juga bermain, pendidikan juga merupakan konsep budi pekerti yang menghamba pada murid. Murid bukan tabula rasa dan mengembangkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Kahadi, kemudian kita mengenal bahwa konsep dari merdeka, konsep merdeka, yaitu bahwasannya orang merdeka itu adalah orang yang tidak diperintah, orang yang berdiri tegak karena kekuatan atau kemampuannya sendiri, dan
orang yang cakap mengatur kehidupannya dengan tertib. Dari filosofi KHD, kemudian dari konsep merdeka, dan saat ini yang coba kita berikan kepada peserta didik kita adalah dengan menerapkan kurikulum merdeka. Pada dasarnya kurikulum merdeka itu bahwa kurikulum merdeka itu adalah salah satu cara kita dalam memanusiakan manusia. Kenapa kita di sini? Kurikulum merdeka itu memanusiakan manusia karena yang pertama tadi menghargai dan mengelola keberagaman. Kita ketahui dalam kurikulum merdeka kita mengenal ada pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita mengelola, kita menghargai adanya perbedaan. Kita menghargai murid kita itu heterogen. Lah, bagaimana dengan keheterogenan murid, dengan perbedaan murid kita kelola. Kita kelola dengan baik, kita manusiakan murid kita. Dengan yang kedua, student center. Jadi mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada murid. Dengan selalu menciptakan inovasi-inovasi yang baru, inovasi-inovasi yang mengajak peserta didik untuk bermain. Karena kita kembali tadi ke filosofi daripada KHD bahwa selain pendidikan termasuk juga bermain. Kemudian yang ketiga, dalam kurikulum merdeka kita mengenal ada pembelajaran intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstra kurikuler. Terutama dalam kurikuler yang sebelumnya belum ada, di dalam kurikulum merdeka kita mengenal pembelajaran co-kurikuler dengan nama P5. Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian memanusiakan manusia yang selanjutnya dalam kurikulum merdeka apa? Yaitu menciptakan karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Kemudian ada asesmen nasional dan Sulingjar, yaitu survei lingkungan belajar yang rencananya dapat kita gunakan hasil dari asesmen nasional dalam bentuk rapor pendidikan, kita gunakan sebagai perencanaan berbasis data. Jadi kurikulum merdeka ini sangat-sangat memanusiakan manusia sekali. Kemudian harapannya apa? Setelah kita mengetahui dari filosofi tadi, kemudian konsep merdeka yang sebenarnya, kemudian kurikulum merdeka yang sekarang kita terapkan, harapannya apa selanjutnya? Harapannya yaitu satu, bahwa kita dapat mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Kemudian manusia yang merdeka. Yang ketiga, keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang harapan yang selanjutnya adalah bahwa peserta didik kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Kemudian dari kesimpulan ini, kesimpulan tentang pendidikan yang memerdekakan, yaitu bahwa merdeka belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal, yang sesuai dengan kondisi saat ini, yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian jawaban dari saya, Bapak. Saya dalam bentuk infografis pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya. Dulu selanjutnya siapa Bu yang diberikan kesempatan? Selanjutnya Bapak Suwandi, Bapak. Wow, Pak Suwandi. Silakan Bapak. Semoga lancar ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini pemateri sebelumnya ini sudah luar biasa ini. Jadi sepertinya sudah lengkap Bapak Pak Wayan Kak Ketut Tatri ya. Jadi teman-teman, saya ingin sedikit berbeda dengan teman-teman. Sebenarnya saya tidak terbiasa membuat puisi ini, tapi saya mencoba saja. Mohon maaf nanti kurang ya. Jadi tadi
karena ada tamu dari LPMP Jateng terkait dengan inklusi, jadi saya tadi sempat lari-lari Bapak. Kan jam 1 baru bisa coret-coret puisi, jam 2 selesai. Jadi mohon maaf, ini hanya semacam puisi kegundahan seorang anak terhadap pendidiknya. Jadi semoga ini bisa. Silakan langsung saja ya, Pak. Nah, ini waktunya cuma ini proses, ya Pak. 4 menit. Ini sudah 3 menit. Sudah terlihat Bapak? Tidak. Ini hanya 2 menit sepertinya. Mohon izin, bentar, ini kurang. Tinggal play ya. Ya, di play. tertutup Bapak. Anak merdeka, buah karya. Suaranya tidak terdengar Bapak Suwandi. Oh, belum terdengar ya? Ya. Aku bosan. Kurang keras Pak. Kurang keras, kurang diangkat. Atau dibaca live saja Pak. Diulang dibaca live saja. Ya dibaca live mawon. Ini Baca live, nggak Pak. terdengar ini. Ya. Kenapa kau selalu begitu? Kalau videonya kayak kurang keras suaranya. Nah, ingin lihat wajah aslinya yang baca. Setuju. Aduh. Live. Aduh, mohon maaf. Jadi kalau Makasih, nanti Bapak. bacanya kurang sempurna ya, mohon maaf. Aku anak merdeka, buah karya Suwandi. Wow, cakep. Aku bosan, jenuh, lelah. Kenapa kau selalu begitu ceramah itu melulu? Aku lelah. Kau belenggu tanganku, kakiku. Kau tutup pula mulutku. Aku ingin bebas, lepas. Aku ingin terbang ke angkasa. Aku ingin berenang di samudra. Aku ingin mendaki gunung yang tinggi, menghirup segarnya pagi ditemani mentari. Tolong bukakan belengguku, bukakan penutup mulutku, dengarkanlah suara hati. Aku anak Indonesia. Aku ingin hidup merdeka. Biarkan aku menempa jiwa raga menjadi anak yang merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Wow, luar biasa ya. Itu saja dari kami. Oke, waktunya tepat 4 menit ya. Selanjutnya Ibu Alimah, Bapak, sepertinya tadi yang sudah siap. Ibu Alimah katanya, silakan Bu. Ini Bapak, matur suwun. Sampun Pak? Sudah Bu, sudah. Oke, matur suwun. Terima kasih untuk waktunya teman-teman, Bapak Ibu. Di sini pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan pada anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, membudayakan anak didik untuk berpikir secara mandiri, kritis, dan kreatif. Dan di sini prinsip pendidikan yang memerdekakan itu mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila yang di sini ada 6, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid dan mempunyai partisipasi aktif.
berpihak pada murid, yaitu memprioritaskan kepentingan, kebutuhan, dan perkembangan murid. Yang selanjutnya partisipasi aktif, mendorong partisipasi murid dalam proses pembelajaran sehingga murid berkontribusi dalam diskusi kelas, mengambil keputusan dan proyek-proyek dalam pembelajaran. Selanjutnya itu kesetaraan, memberikan kesempatan yang setara kepada setiap murid untuk belajar tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, yaitu pada dasarnya siswa itu kita harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam, asas trikon, kontinu, konvergensi, dan konsentris. Pembelajaran yang holistik, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu budi pekerti sehingga terwujud murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, bahwa di sini setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, kemudian menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Berkelanjutan di sini, pembelajaran dirancang dan diterapkan dengan berorientasi pada masa depan, mendorong minat belajar sepanjang hayat, memperkaya pengetahuan dan keterampilan murid, bukan penjelasan materi saja, tetapi dilaksanakan secara kontekstual. Pada gambar yang saya tampilkan di sini, ketika murid saya itu langsung praktek dalam pembelajaran, anak itu lebih tenang, lebih mengambil makna dari pembelajaran yang saya lakukan dibanding hanya memberikan materi. Dan sasaran audien yang dituju terkait pendidikan yang memerdekakan, yaitu satu, pada guru, yaitu guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Murid-murid harus dimotivasi mengembangkan kompetensi mereka dan bukan malah sebaliknya ditekan dengan segala aturan kondisi. Ini akan membuat murid merasa nyaman dan aman. Murid merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan tenaganya. Terutama ketika guru memberikan permainan-permainan ataupun dengan ketika materi dibuat lagu, itu anak akan lebih senang dan lebih ingat, dan itu anak tidak lupa materinya ketika pembelajaran itu dibuat guru lebih inovatif dan kreatif. Pendidikan harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mencari jalan hidup mereka sendiri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Di sini untuk orang tua sangatlah penting dalam pendidikan anak, karena orang tua merupakan sosok yang tidak bisa digantikan meskipun di sekolahan, tapi orang tua itu mempunyai pengajaran yang sangat penting, mempunyai peran yang sangat penting. Ketika orang tua hanya mengandalkan pembelajaran di sekolahan tetapi di rumah tidak diperhatikan, itu sama saja dengan anak tetap membutuhkan sosok orang tua. Terima kasih Bapak. Luar biasa Ibu, kasih aplaus dulu ya. Berikutnya siapa Bu yang diberikan kesempatan? Masih ada beberapa. Oke. Selanjutnya saya kepada Bapak Samroni. Monggo Bapak. Pak, terima kasih atas silakan. Terima kasih izin saya dulu. Sampun kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada setiap individu atau peserta didik untuk bisa mengembangkan diri mereka secara optimal. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah setiap siswa itu mempunyai pribadi yang unik, semua itu tidak sama, antara satu yang lain mempunyai kemampuan yang berbeda. Sasarannya rekan guru, orang tua, praktisi pendidikan, juga masyarakat. Setiap orang lahir dengan kodrat yang unik. Setiap orang lahir di mana tidak ada satupun yang sama antara satu dan lain, karena manusia mempunyai kodrat yang berbeda. Itu pun berlaku pada siswa. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda dan mereka juga mempunyai cara belajar untuk meningkatkan kemampuannya juga dengan berbeda-beda.
Kita tidak bisa memaksakan mereka menjadi seperti yang kita mau. Mereka bukan kertas kosong, terus yang kita bentuk semau kita. Mereka sudah ada kodratnya. Kita hanya sebagai penuntun di sini. Penuntun agar mereka bisa berkembang, meningkatkan kemampuannya, sehingga dia bisa menjadi orang yang mandiri, sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zamannya. Tentu banyak tantangannya. Bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal? Kita tentu tidak bisa meningkatkan mereka sendiri dengan kemampuan kita, karena kita tidak orang yang super. Kita butuh kolaborasi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kemampuan pendidik agar mereka bisa berkembang sesuai bakatnya, perlu adanya suatu kerjasama kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, dan semua warga sekolah. Itu orang tua juga komite dan masyarakat tentunya. Di sekolah kami bersama dengan murid komite, kami mengadakan suatu kegiatan di mana membuat anak-anak merasa semua keinginannya terpenuhi. Dengan izin orang tua dan komite, kami mengadakan kegiatan. Dan kegiatan ini tidak bersifat paksaan, tapi lahir dari diri siswa sendiri. Di situ gambar terlihat ada yang suka batik, walaupun sedikit tidak apa-apa. Itu jumlahnya sekitar ada kurang lebih 15 gitu. Terus ada yang suka silat, ada yang suka rebana, ada yang suka pramuka, ada suka takraw, ada suka bola. Tentunya untuk melatih ini guru tidak bisa semuanya dilatih oleh mereka, butuh kerjasama. Untuk pramuka mungkin ini bisa. Untuk batik kita bersama dengan warga di sana, itu ada namanya batik tuli. Kita kerjasama dengan warga, mereka alhamdulillah memberi bantuan batiknya, memberi bantuan alat-alat, dan kita mengembangkan siswanya. Di sini juga sama, rebana kita berlatih atau bekerja sama dengan wali murid, juga ada pelatih khusus. Karena rebana ini memang di sekolah kami, di masyarakat kami, khususnya di Desa Wonosari, merupakan suatu hal yang sangat disenangi oleh warganya. Untuk takraw, alhamdulillah ini pelatihnya ada wali murid. Dia dekat dengan sekolah, tepatnya di belakang ini, di sekitar sini itu adalah wali murid. Pelatihnya adalah wali murid sendiri. Dengan adanya kerjasama antara wali murid, guru, terjadilah kerukunan, kerjasama, sehingga anak-anak itu merasa senang dan mereka berlatih tanpa beban. Untuk meningkatkan bakat siswa, selain melalui ekstrakurikuler, kami dalam pembelajaran di sekolah juga mengadakan suatu pembelajaran berdiferensiasi, di mana sekolah itu siswa diberi kesempatan untuk memilih model minat belajar sesuai dengannya. Sebelumnya mereka diajarkan dulu tes awal untuk menentukan dia minat apa. Nah, setelah tahu minatnya, baru kami mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini anak ada sedang wawancara, ada yang di perpustakaan, atau bahkan sedang mengamati. Ini apa tujuannya kita mengadakan suatu pembelajaran yang berpihak pada siswa? Tujuannya tentu membuat siswa senang, gitu. Tujuannya adalah membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di mana endingnya membuat anak bahagia, mandiri, dan merdeka. Dan dalam hidupnya mereka bisa beradaptasi sebagai diri pribadi, bermasyarakat, bernegara dengan akhlak yang mulia. Nanti dia ke depannya jadi dia itu sifatnya mandiri. Jadi kalau tidak masyarakat tidak gampang putus asa. Dan ini semuanya harus sesuai dengan tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya Pak Selamat. Selanjutnya siapa Pak yang diberikan kesempatan sekarang? Ini ada Bu Eni Junianti. Monggo kepada Bu Eni kami persilakan. Sebelumnya mohon izin saya hentikan presentasinya. Bu Eni, silakan.
Oke, matur suwun Pak Samroni, terima kasih banyak dan terima kasih kepada Pak Latri. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan pada saya. Izin dan spin. Dan sebelumnya saya mohon maaf, bentuk dari media saya hanya sebuah poster, hanya satu gambar Bapak, karena saya melihat contoh yang ada di LNS itu hanya satu gambar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Oh iya. Iya. Izin mempresentasikan poster yang saya buat. Ini hanya satu buah gambar Bapak Ibu yang belum kelihatan ya? Ini yang tampilan apa ini? Tampilan file di laptop gue ini. Oh, sebentar. Sudah, Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Oke, kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Iya. Ini tentang konsep pendidikan yang memerdekakan dalam sebuah hanya satu kalimat, yang kalimatnya terdiri dari beberapa frase. Yang saya ambil kalimat ini, saya terinspirasi dari film yang berjudul Kung Fu Kid, Bapak Ibu. Jadi di dalam Kung Fu Kid itu ada seorang anak yang belajar tentang kungfu tetapi mendapatkan guru yang tidak sesuai. Akhirnya dia mendapatkan guru yang sesuai dan menjadi anak yang sangat pantang menyerah. Begitu. Berawal dari inspirasi itu saya cocokkan dengan konsep pendidikan yang memerdekakan di sini. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki keistimewaan. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu berlatar belakang karena kita di dalam mengajar biasanya kita langsung menjustis anak di akhir penerimaan rapot. Tiba-tiba anak tidak naik kelas seperti itu. Jadi tidak dilihat prosesnya, latar belakang anak itu kenapa tidak memenuhi kebutuhannya begitu. Jadi yang di sini yang saya tekankan adalah pentingnya memberdayakan individu melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah saat dalam pembelajaran maupun sehari-hari di dalam rumah dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi banyak anak yang sekarang seperti di UNES dan di kehidupan kenyataan itu banyak yang bunuh diri karena mereka jiwa pantang menyerahnya sangat tinggi ya, berarti kurang berjuang gitu anak-anak sekarang gitu. Terus untuk pendidikan yang merdeka itu suatu konsep yang bertujuan untuk memberdayakan individu secara holistik dan membantu mereka mencapai kebebasan dan kemandirian. Kemandirian dan kebebasan ini bukan tidak ada aturan tetapi harus sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berkembang. Jadi mereka waktu nanti berada di tengah-tengah masyarakat, mereka bermanfaat untuk masyarakat. Tuh. Demikian Ibu, tidak ada di dalam mindset kita harus jauh-jauh kita buang asumsi berprasangka yang tidak baik terhadap anak didik kita. Tidak ada anak yang bodoh, setiap anak memiliki keistimewaan, biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodratnya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa Ibu Diah Arumsasi, Bapak ini yang di layar saya yang siap Bu Diah, yang seret. Ya. Baik Bu Eni, terima kasih Pak Latri dan semua teman-teman. Mungkin apa ini saya yang terakhir ya. Ya, tetap semangat dan
izinkan saya untuk share screen materi saya yang terkait dengan pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat di layar? Belum ada. Oh, belum. Belum, Bu. Belum ada ya? Di sini saya ada tulisan can share your screen with me. Saya coba ulang ya. Apakah sudah nampak? Belum lagi. Belum ada tanda-tanda. Belum ada pergerakan, Ibu. Belum. Aduh. Assalamualaikum. Oh ngono ya. Nggih. Berarti gerbangnya sudah dibuka ya. Nggih. Hah? Coba bal-balan. Oke, rampung kok. Waalaikumsalam. Belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan. Atau begini aja, kasih dulu Bu Surya. Presentasi Ibu sambil share ke temennya dulu ya. Ya sudah masuk. Iya Bu. Sudah. Iya siap Pak. Oh sudah masuk. Oh ya. Terima kasih. Apa busur yang dulu? Ya ini bukur sudah nampak menampilkan. Ini punya siapa ini? Bukan Ibu. Gimana kalau Bu Surya dulu presentasi ya Bu ya? Ya boleh Pak. Ya mari ya. Bu Surya gimana? Siap Bu? Bentar Pak, nggih, bentar. Share screen dulu nggih. Ini sebuah Bapak langsung video ini. Pak, maaf ini punya saya yang hampir yang ditolong oleh Bu Purwati. Ya ini punyanya Bu Diah ya. Iya. Berarti saya dulu ya Pak ya. Oke, boleh. Iya. Mohon maaf ini kan kesalahan teknis. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Purwati yang sudah membantu saya. Mungkin ini laptop saya juga agak error. Nah, saya mulai saja.
Untuk pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan, mari bukur untuk slide-nya diturunkan. Yang pertama adalah di sini mengenai pendidikan yang memerdekakan. Pesan yang ingin disampaikan adalah terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengenai hubungannya dengan kurikulum yang perlu berubah, sehingga kurikulum ini menunjuk pada pendidikan yang memerdekakan. Kemudian filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah konsep penuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang paling kita kenal adalah Ing Ngarso Sengtulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani, serta dengan konsep yang sudah diusung mengenai taman siswa, bagaimana belajar dan bermain, dan di dalam bermain itu ada proses belajar. Adapun sasaran audiens yang ditujukan dalam tayangan saya ini adalah pendidikan yang memerdekakan hendaknya melibatkan murid itu sendiri, kemudian guru dan pihak sekolah sebagai ekosistem sekolah, kemudian ada komunitas belajar seperti MGMP dan orang tua serta masyarakat. Untuk murid, mengapa murid penting untuk dilibatkan? Karena murid ini adalah aktor yang terkait untuk menjalankan dan mengalami pendidikan yang memerdekakan. Sehingga perlu dibangun motivasi intrinsik melalui peran guru di dalam menuntun saat proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kemudian yang berikutnya adalah guru. Guru di sini akan melakukan pengimbasan kepada rekan kerja atau sekolah, guru lain di dalam ekosistem sekolah untuk mensosialisasikan mengenai paradigma filosofi berpikir seturut dengan apa yang disampaikan oleh KHD untuk bergerak dan menggerakkan bersama insan pendidikan dalam bentuk kegiatan simulasi dan aksi nyata, misalkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi dan segitiga restitusi. Nah, komunitas belajar lain ataupun praktisi juga perlu dilibatkan dalam bentuk pengimbasan, simulasi atau role model di mana guru yang sudah memahami mengenai pendidikan yang memerdekakan akan berbagi praktik baik di dalam komunitas tersebut di dalam topik pembelajaran berdiferensiasi, literasi, numerasi, ataupun proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Orang tua ataupun masyarakat juga merupakan aktor yang akan dilibatkan di dalam pendidikan yang memerdekakan. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi, parenting, pelibatan orang tua di dalam pendidikan putra-putrinya. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan filosofi yang dikemukakan oleh KHD mengenai kodrat zaman, di mana generasi Z pada saat ini lebih senang untuk scrolling mengenai YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Tetapi bukan berarti para guru harus anti terhadap media sosial. Justru guru harusnya termotivasi jangan sampai peran guru akan tergantikan oleh media sosial atau teknologi. Sehingga ini memotivasi para guru untuk tetap bisa menuntun para murid di dalam zaman yang terus berubah dengan kecanggihan teknologi. Dengan akhir kata bahwa kita harus bijak untuk menggunakan teknologi. Dan terus melakukan sosialisasi pendidikan yang memerdekakan melalui akun-akun medsos yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah buat cuplikan dari puisi Insinyur Soekarno yang di kalimat terakhir. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dan inilah pendidikan yang memerdekakan, bahwasanya kita sebagai guru memiliki peran yang penting untuk menuntun para siswa di dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Konsepnya, mari bersama wujudkan pendidikan yang memerdekakan demi Indonesia Jaya. Merdeka! Terima kasih. Dan kepaparan yang sudah saya sampaikan, terima kasih kepada Bu Ratu yang sudah memberikan share screen-nya kepada kita semua. Selamat sore, terima kasih. Baik, luar biasa.
semangatnya Bu Dira ya. Luar biasa. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Ibu siap ya, Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ini tempat saya dan saya langsung screen karena video aja dan mic-nya saya matikan gini. Besarkan yuk. Suaranya belum masuk ya Bu. Ada suaranya ya Bu ya? Ini belum tampak suaranya. Suaranya tidak kelihatan Bu. Maaf, gimana Pak? Suaranya tidak keluar ya, tidak ada suara. Saya coba lagi ya Pak. Share screen-nya pakai satu Windows ya, satu window. Tadi buka dulu di tab baru ya, di sebelah ya. Buka dulu di sebelah kanan dari kan ada tanda plus, di sana buka dulu videonya. Setelah itu baru Ibu share screen, terus pilih video yang ada di pilihan itu. Pakai pilihan yang tab ya. Yang tab. Saya coba Pak G. Oke, coba sekali Bu. Semoga berhasil ya. Ulangi share screen-nya, diulangi. Jadi berhenti dulu nggih. Nggih, berhenti dulu nggih. Diulang. Udah dibuka videonya sudah? Gimana Pak? Sudah dibuka videonya di tab baru ya. Tab di sebelah kanan itu ada tanda plus, di situ buka videonya. Baru nanti klik lambang share screen-nya, tanda panah ke atas, pilih file yang sudah dibuka. Jangan tab pakai terus scan, tapi pilih file yang sudah dibuka. Masih sama ya? Mana Pak? Bagaimana yang lain bisa mendengar suaranya? Tidak bisa Pak. Sama ya? Pak, belum bisa. Atau share aja di linknya di chat biar temannya yang share screen ya. Oh, gitu. Coba Pak. Atau bisa dulu Pak Muhammad Irfan ya presentasi, baru nanti sambil nunggu Bu Surya. Baik, terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan oleh Bapak Lastri dan teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melakukan presentasi untuk sore kali ini, yaitu tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan. Sudah kelihatan ya? Halo Bapak Ibu. Sudah. Baik, terima kasih. Sudah. Ya. Prinsip pendidikan yang memerdekakan. Kali ini kita berdiskusi semuanya dalam jelas sungguh luar biasa teman-teman dalam membuat rangkuman resume dari pendidikan yang memerdekakan, semuanya berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara dan tentu untuk anak siswa didik kita, kemajuan mereka. Pada pertama kita akan mendefinisikan pendidikan kemerdekaan, memerdekakan. Apa itu sebenarnya pendidikan memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendekatan pendidikan itu yang tertuju pada berpihak pada murid, yang semuanya tujuannya adalah membebaskan potensi siswa. Seluruh siswa tentu untuk membentuk, endingnya membentuk karakter pelajar Pancasila ya, P5 ya. Itu endingnya adalah seperti itu. Lalu prinsip pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Nah, itu banyak sekali, di antaranya ini saya tulis ada 4 hal. Yang pertama, prinsip pertama adalah penghormatan terhadap perbedaan. Maksudnya adalah di sini kita harus menghormati perbedaan yang ada. Kita ketahui bersama setiap siswa itu pasti unik, memiliki keunikan tersendiri. Maka pendidikan harus mengakui dan menghormati keragaman latar belakang yang ada di antara siswa, budaya siswa, dan kemampuannya dari siswa. Itu harus kita hormati. Memang mereka unik, tinggal kita bagaimana cara menuntunnya, mengarahkan menjadi keluar yang istimewanya dari masing-masing siswa tadi. Kemudian prinsip yang kedua adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif. Jadi di sini kita mengharapkan seluruh siswa bisa terlibat aktif dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya aktif tetapi juga bisa berkolaborasi dengan temannya ya. Dengan temannya tidak harus pilih kasih, semuanya sama. Mereka bisa berkolaborasi dengan teman yang berbeda karakter, yang berbeda ras, agama, semuanya harus bisa bersama-sama. Karena ini nantinya akan dapat membangun keterampilan sosial dan pemahaman yang lebih dalam dari mereka dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran ini tidak hanya di sekolah saja, tetapi anak-anak siswa harus belajar dimanapun dia berada. Ya, sepanjang hidup, selama masih ada nafasnya harus selalu belajar. Harus kita dorong seperti itu ya. Karena memang pendidikan itu berkelanjutan. Kita dari TK, SD, SMP terus selalu berlanjut demi kebahagiaan, keselamatan dari siswa itu sendiri. Dan prinsip yang keempat adalah pendidikan nilai. Artinya kita menanamkan pada siswa tidak hanya intelektualnya saja, tidak pengetahuan saja, tetapi harus berkarakter, etika, yaitu menjadi fokus yang utama. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal juga bahwa sesungguhnya pengetahuan itu gampang dicari. Yang penting penanaman karakternya dulu. Moralnya, etika itu harus kuat ya. Maka agamanya juga fondasi agama harus kuat. Kalau itu kuat nanti masalah pengetahuan gampang dipelajari. Ya, jadi pendidikan ini harus dua-duanya harus intent pada siswa. Jadi siswa kita berdayakan untuk bisa bertanggung jawab ya pada dirinya sendiri dan juga dia peduli terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi adalah prinsip-prinsip pendidikan kemerdekaan yang saya tangkap, yang saya rangkum. Kemudian bagaimana cara menyelaraskan pendidikan kemerdekaan dengan pelajar Pancasila? Yaitu sejarah harus selaras ya, karena ini nanti endingnya adalah pembentukan karakter P5 pelajar Pancasila, tentu yang bertanggung jawab, peduli dan inklusif tadi. Tidak perlu membeda-bedakan, semuanya harus bertanggung jawab, semua harus punya peduli, kebersamaan, berbondong-bondong, bersatu, pendidikan yang merdeka untuk mereka semuanya. Lalu ada tantangannya. Tantangan dalam menjelaskan adalah ya tentu dengan adanya perubahan budaya dan struktural dalam sistem pendidikan kita, dan juga adanya keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan. Nah, itu adalah tantangannya. Kesimpulan dari semuanya adalah bahwasanya pendidikan yang memerdekakan itu harus berfokus pada pembebasan potensi siswa, berpihak pada siswa ya, dan tentu harus jangan lupa ada pembentukan karakter yang kuat
bagi siswa kita ya, yang bernilai, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan nasional kita. Ya, terima kasih Pak, itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan beri manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, sekarang silakan ya. Tadi saya share grup Pak, semoga ada yang bantu nge-share. Oke, katanya udah share di grup ya. Siapa yang bisa bantu? Yang mana ya? Masih proses download Pak. Oh gitu ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, saya sudah sertakan link absensi hari ini. Silakan melakukan absensi ya, sambil menunggu teman Ibu Suryam presentasi. Apa bisa nggak? Gimana Ibu? Sudah bisa? Saya coba bantu ya. Ya, silakan ya. Sampun kelihatan karya. Sudah. Nah, ini sudah kelihatan suaranya, sudah kedengaran. Suaranya emang kecil ya? Belum ada. Belum ada suara itu? Gimana belum ada suaranya? Sudah ada suara. Sudah, jadi kalimat Mak. Sabarku tak ada batasnya. Menuntutmu merangkai puisi, menulis eksposisi, mengarang persuasi dan argumentasi. Dan kau, dia, dan anakku lainnya lari tak sama cepatnya. Seperti halnya satu planet dalam tata surya, kalian beredar dengan kecepatan berbeda. Kuberikan semangat yang sama, semangat tanpa jeda. Bisikan jimat kata untuk anak-anak. Usah kau bingung, meski kau gagal, aku akan tetap memaju. Anak-anakku, ku takkan pernah berpaling, takkan lelah membimbing. Kalian memiliki potensi, bakat dan minat masing-masing. Keinginan kalian beradu kening, aku tak peduli. Kepada anak-anak didikku sayang, anak-anak yang beria, mari
menuju arahkan ke dan potensi dan kebahagiaan yang selama bangsa dunia masa depan tetapi merawat anak didik sebagai merawat bayi akan bangga kembanglah yang berdiri memakai kekayaan dengan segenap kekuatan isikan jiwantahkan indarso sumto Matio Mahutkas tubuh adanya kepada anak-anak India kamu perlihatkan teknologi zaman kekinian di abad 21 teknologi dipertaruhkan pada mobil kutunjukkan semesta sedang bergejolak akibat seragahan pohon-pohon yang sama-sama makan dan muntahlah lautan. Lalu apa yang kulakukan? Lihat dan jadikan teladan. Ajak anak-anakku yang beriman berdoa kepada Tuhan yang menciptakan. Tuhan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sudah, Bu Surya. Terima kasih Bu Elvi for your working. Terima kasih Bu Surya, puisinya bagus sekali ya. Kasih aplaus dulu ya, luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Sudah semua ya presentasi ya Bapak Ibu ya? Sajak kembali apakah sudah semua presentasi yang adalah Ibu Surya? Sepertinya sudah semua ya Bapak? Sudah, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, gimana tadi perjuangannya menghasilkan sebuah karya Bapak Ibu dalam waktu 2 jam? Ada tantangan di situ, Pak? Gimana Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Tapi dengan penuh perjuangan akhirnya terwujud gitu ya. Luar biasa. Ada video, ada PPT, ada puisi, ada kanva, ya, macam-macam. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai diskusi di demonstrasi konseptual hari ini, maka Bapak Ibu selanjutnya kembali ke LMS, ya. Nanti Bapak Ibu silakan ke LMS, terus tugas-tugas ya dari pukul harusnya ada lagi 10 jam lagi untuk menyelesaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa menyelesaikan elaborasi pemahaman. Selanjutnya Bapak Ibu saya ingatkan untuk nanti Bapak Ibu menyelesaikan bagian refleksi kali ke-6 dengan model FSD ya. Dan batas waktunya adalah hari ini pukul 23.59 WIB. Jadi usahakan Bapak Ibu upload tugas sebelum detik-detik terakhir ya, biar nggak tegang nanti Bapak Ibu ya. Gitu ya. Biasanya kalau detik terakhir lewat gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, besok kita akan bertemu kembali di room yang sama, yaitu pukul 8 ya. Nah, pukul 8. Nah, Bapak Ibu di dalam elaborasi pemahaman nanti Bapak Ibu silakan simak, ada 4 video. Silakan itu ditonton, dicermati dengan baik. Kalau memang belum ketemu benang merahnya, tonton kembali, diputar kembali ya, sehingga sampai nanti Bapak Ibu menemukan.
ya, ada pesan khusus yang terkandung di keempat video itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah menjawab ada 6 pertanyaan, ya, ada 6 pertanyaan yang harus diselesaikan di LMS. Pemikiran apa yang harus ditanamkan dari hasil Bapak Ibu menyimak video, ya, kemudian untuk membuat kerangka penerapan pendidikan yang memerdekakan. Jadi Bapak Ibu mulai dari definisi, kemudian prinsip-prinsip, apa yang harus dikuatkan, apa yang harus apa tantangannya. Nah, berikutnya adalah membuat kerangka penerapan pendidikan yang memerdekakan. Ya, pemikiran apa yang harus ditanamkan dalam menentukan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian praktik-praktik pembelajaran apa yang memerdekakan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian praktik-praktik pembelajaran apa yang menurut Bapak Ibu harus dihilangkan yang selama ini sudah Bapak Ibu praktikkan. Ya. Bapak Ibu sudah lihat di sekolah, sudah amati di sekolah, apa yang bagian mana yang harus dihilangkan. Itu. Silakan nanti deskripsikan Bapak Ibu. Terus potensi apa yang bisa mendukung penerapan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Lihat potensinya. Ya, berdasarkan 4 contoh video yang sudah ada di LMS. Terus apa tantangannya? Nah, tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, terus langkah apa yang Bapak Ibu harus lakukan mulai sekarang, ya, untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus diselesaikan. Kemudian besok kita akan ketemu jam 8 pagi. Ya, mohon disiapkan. Kita selalu itu terkait dengan bagaimana membuat kerangka penerapan. Ya, itu siapkan untuk besok. Ya, kita besok ada 2 kali sinkron. Ya. Jadi elaborasi pemahaman jam 8 ke jam 9, kemudian jam 10 sampai jam 12. Ya, itu waktu untuk besok. Kemudian tugas untuk besok adalah ini Bapak Ibu, saya sampaikan lebih awal dulu. Nah, menyampaikan diskusi praktek baik, serangkaian dari video yang Bapak Ibu tonton. Ya, silakan mendiskusikan praktek baik, kemudian itu punya waktu 3 menit, ya, 3 menit. 1 orang 3 menit untuk menyampaikan. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada tadi dari berbagai video yang media yang ditampilkan, ada mungkin yang perlu diklarifikasi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan gagasan. Silakan. Ada. Cukup, Pak. Bagaimana, sudah cukup? Cukup jelas, Pak. Luar biasa. Ya. Ya, yang menginspirasi kita semua hari ini. Sudah saling menginspirasi, ya. Iya, Bapak. Tentunya momen-momen yang tadi dibuat oleh teman-teman tentunya melekat di memori Bapak Ibu, ya. Kemudian akan mempraktikkan, menjalankan praktik-praktik pendidikan yang memerdekakan besok. Tunggu cerita episode berikutnya, begitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, di sisi akhir jangan lupa Bapak Ibu juga mengisi daftar hadir untuk nanti berikan konfirmasi, ya. Nah, saya memberikan apresiasi atas semangat Bapak Ibu. Baru hari ke-6, hampir di persimpangan jalan, di puncak, ya. Mungkin kalau tidak salah besok kita ada di puncak, gitu ya. Kita sudah berjalan, sudah sampai di puncak, biasanya langsung tancap tiang bendera, gitu ya. Bagaimana nanti praktek-praktek pendidikan yang memerdekakan. Baik Bapak Ibu,
sudah tidak ada yang bertanya, sekali lagi saya memberikan apresiasi pada waktu semuanya. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan pada sore hari ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Saya harap ada satu orang yang memimpin dan doanya disuarakan sehingga lebih terasa ya, lebih hikmat gitu kita berdoa pada sore hari ini. Silakan Raiskan. Silakan Bapak Ibu yang mau memimpin doa. Ada di antara Bapak Ibu? Ya, secara bergiliran. Nah, ini Pak Irfan ya, Pak Muhammad Irfan, silakan Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Mari teman-teman kita sejenak bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala yang muslim menyesuaikan, karena apa yang telah kita pelajari ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan benar-benar membawa manfaat bagi kita, bagi peserta didik kita, bagi negara kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Waktu saya berikan lagi pada Bapak Latri. Setur suwun. Baik, terima kasih Pak Muhammad Irfan sudah memimpin doa hari ini. Semoga doa yang tadi diantarkan kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, tanpa kurang suatu apapun ya. Kemudian tetap Bapak Ibu diberikan semangat dan tentunya diridui pikiran-pikiran yang cemerlang dalam rangka mewujudkan apa sih pendidikan yang memerdekakan. Nah, saya selama mengantarkan sesi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin dari pikiran saya, kemudian kata-kata saya dan juga perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, mari kita mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam Om, Santi, 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 Om. Salam dan bahagia. Mari buat pertama dulu Bapak Ibu. Sekarang gaya pendidikan yang memerdekakan. Ayo. Ya, saya ngitung, saya mengambil fotonya. Pak Nur Hadi bisa buka kamera. Nah, gantengnya kelihatan ya. Oke. Ya. Saya hitung gaya merdeka. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya share di grup ya. Iya Pak. Oke, saya share di grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi dengan Pak Dek. Sampai jumpa esok pagi. Selamat beristirahat dan jangan lupa berselancar di LMS sampai tuntas semua ya. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa. Hati-hati yang mau. Ya. Jangan lupa ngopi teman-teman. Jangan lupa ngopi katanya ya. Jangan transfer kopinya ke sini, Pak Suwandi. Oke, mohon izin saya lihat dari room ini ya. Saya tutup. Air putih Mas. Terima kasih.